warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan. Sebelum saya masuk ke materi utama, saya pengen ngasih beberapa hal sebenarnya tidak bosan saya ingin sampaikan. Pertama, seperti kawan-kawan ketahui sebenarnya angka kecelakaan kerja di Indonesia itu sangat tinggi. Terakhir saja di tahun 2020 itu ada sekitar 177 ribu angka kecelakaan kerja. Dan yang meninggal tiap tahunnya rata-rata 2.000 orang pekerja. Data ini dari mana? Ini data yang dilaporkan tadi ke BPJS kayak gitu. Di luar sana banyak angka-angka yang belum terlaporkan seperti misteri gunung es. Nah, ini hanya data yang tampak saja. Jadi data yang tampak yang dilaporkan yang menjadi anggota BPJS, datanya angka kecelakaan kerjanya pada tahun 2020 itu sekitar 177.000 orang kasus. Berapa korbannya? Sekitar 2.500. Pertanyaannya buat kita semua sebenarnya, apa angka-angka itu buat kita? Ada buruh meninggal, terus maknanya apa? Ada buruh ketika berangkat kerja dia meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ada buruh meninggal karena penyakit akibat kerja. Ada buruh meninggal karena tertimpa beton proyek pembangunan infrastruktur misalnya. Pertanyaan yang buat kita semua, apa respon kita ketika mendengar, melihat, membaca berita ada buruh yang meninggal? Ini saya pernah melakukan survei dan rata-rata ternyata itu hanya menjadi angka-angka saja, belum menjadi satu hal yang sensitif buat kebanyakan orang atau pekerja kita. Karena apa? Karena korbannya jauh. Dia bukan saudara saya, dia bukan teman saya, dia bukan anggota saya, dia bukan asal daerah saya. Rata-rata begitu. Artinya apa? Kalau saya melihat satu hal, dari angka-angka ini, dari kasus kecelakaan kerja yang terjadi dan setiap tahunnya meningkat, memang perlu pembuktian lebih kuat bahwa antar sesama pekerja kita harus meningkatkan solidaritasnya. Kita harus menunjukkan sensitivitasnya. Itu yang mungkin di tema tahun ketiga sekarang perlu kita tingkatkan. Bagaimana kita menunjukkan ke sesama pekerja di luar sana bahwa kita bersolidaritas. Satu pekerja meninggal itu artinya berdampak besar pada kami, pada kita, dan ini perlu dipelopori oleh serikat pekerja dan sipil untuk menunjukkan bahwa perjuangan serikat pekerja itu perjuangan kemanusiaan. Siapapun yang meninggal, yang menderita, yang cacat, yang sakit karena kondisi kerja yang buruk itu mencederai kami sebagai pekerja. Sensitivitas itulah yang harus dibangun untuk memperjuangkan kasus dan selesai. Itu yang ingin saya sampaikan pertama kali. Karena begini, maksud saya, perjuangan K3 kesempatan kerja ini bukan hanya membuat bagaimana mengadvokasi pesangon, kita merespon ketika terjadi kecelakaan kerja, kita merespon ketika ada yang sakit, kita ini. Tapi dari awal proses preventif pencegahannya bagaimana, proses promotifnya, pendidikannya, membuat serikat menjadi aware dan ahli, itu yang saya mau bilang, peduli dan menjadi ahli dalam isu-isu K3 ini menjadi poin penting menurut saya. Jadi saya menulis, kami khususnya di Lyon ini menulis, tugas pokok serikat buruh adalah mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang hilang dan membangun kolektivitas di antara kelompok masyarakat untuk membangun kondisi kerja dan lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan sejahtera. Tanpa itu, serikat buruh hanya akan menjadi pemanis dan mungkin jadi bagian dari proses penindasan
organisasi itu sendiri. Jadi ini bagian dari kritik dan otokritik dari kita sama pekerja. Itu yang pertama, dan terima kasih memberikan pembukaannya. Dan sekarang saya ingin masuk pada materi utamanya. Pertama tentang kesehatan mental di tempat kerja. Jadi saya mau bilang bahwa kita tidak pernah atau jarang sekali peduli terhadap kondisi kejiwaan kita. Nah, kondisi kejiwaan, psikologi kalau saya bahasa orang, itu jarang menjadi salah satu indikator isu K3. Oke, makanya tadi saya mau bilang sebelum masuk dimulai acara ini, saya melakukan satu survei, ada 8 pertanyaan. Ini adalah 8 pertanyaan yang mengindikasikan seberapa tingkatan stres yang kawan-kawan miliki. Ada 20 responden yang kita survei secara cepat, dan ini adalah pola perhitungannya. Ada yang rendah, cukup rendah, sedang, parah, dan tingkat stres yang berpotensi bahaya. Gila. Hasilnya adalah, ini kita lihat, dari 20 orang itu ada 4 orang yang tenang, ada yang 9 orang yang cukup rendah hasilnya, 4 orang itu stres sedang, 2 orang itu stres parah, dan 1 orang kategori stres berbahaya. Sebutin namanya itu aku tuh Namanya nggak akan disebutkan. ini mau saya kawal soalnya stres berbahaya. Oh ya, nanti kita bisa. Ya kawal. Jadi kita lakukan on the spot di TKP ini, kita survei, kita wawancara, kita isi dosennya. Teman-teman, saya mau bilang begini. Survei ini ketika saya membandingkan dengan kesehatan mental yang disurvei secara dunia, itu hampir sama hasilnya. Ternyata 1 orang dari 5 orang pekerja itu mengalami yang namanya masalah kesehatan mental. Sama dengan hasil survei tadi. Faktor lainnya apa? Hanya 10%. Karena apa nih kesehatan mental yang lain adalah karena hanya 10% orang yang bekerja dia yang mengambil cuti. Jarang sekali pekerja ngambil cuti. Ini penyakitnya ini. Hah? Karena dijual apa? Dijual. duitnya. Iya. Ya apapun saya tidak mau membahasakannya. Ada bahasa dijual, cuti itu diuangkan dan sebagainya. Dan tingkat depresi, jadi depresi itu bahaya tadi itu datang di tengah-tengah padatnya aktivitas. Ada 36 hari kerja dalam 1 tahun itu, hampir 36 hari orang ini depresi. Dan 50% orang-orang yang mengalami gangguan ini dia tidak pernah pertama mengakuinya karena malu. Laki-laki. Ya, kita banyak fakta di lapangannya begitu. Cuma hanya 50% tidak ngaku. Malu, lingkungan sosialnya karena tidak aware gitu ya. Wah, lu gila lu apa gitu. Itu Nggak jadi. Kesehatan sosial apa kesehatan mental itu dianggap aib. Benar lah? Ya yang benar berarti. Itu yang berbahaya. Oke, berarti survei yang tadi kita lakukan on the spot ini itu sebagai ukuran kecil dan memvalidasi secara umum, secara global memang terjadi. Nah, teman-teman, saya mau bilang di undang-undang kita itu ada bahwa pertama ada undang-undang 13 pastilah di situ ada norma dan di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3, coba baca lagi. Ini baru pertama kalinya sejarah sejak tahun 2018. Faktor psikologi menjadi salah satu potensi bahaya. Dulu kan cuma yang kita kenal faktor biologi, faktor fisika, faktor kimia, faktor ekonomi, faktor teknik. Dan sekarang di undang-undang ini atau di peraturan menteri ketenagakerjaan dimasukkan
menjadi hal yang harus kita perhatikan. Dan di peraturan ini ada alat ukurnya. Apa? Disurvei. Ada 30 pertanyaan kalau nggak salah. Dan ini menjadi kewajiban perusahaan untuk mengukur dan mengendalikan. Dalam peraturan ini disebutkan perusahaan wajib mengukur dan mengendalikan potensi bahaya dari faktor-faktor psikologis ini. Dan ini yang tidak pernah kita pedulikan. Jadi, apakah di ISO ada? Ada. Tahun 2020, sejak pandemi ini, ada salah satu ISO yang harus dipenuhi. ISO 45003 gitu. Yang pasti juga standar-standar WHO itu sudah menjatuhkan pentingnya kesehatan mental di tempat kerja. Oke. Ini pasti teman-teman sudah tahu lah apa saja yang menjadi penyebab atau faktor stres gitu ya, yang bisa menyebabkan stres. Yang pasti beban kerja. Orang-orang yang dikejar target, wah, pasti itu stres. Kalau stresnya sehari, 2 hari, 3 hari nggak apa-apa. Sebulan, masih mending. 5 tahun saya di situ. Apa yang terjadi pada tubuh dan mental pekerja? Pasti mengalami gangguan kesehatan mental. Saya bisa bilang apa? Memastikan bahwa mereka mengalami gangguan kesehatan mental. Bohong kalau enggak. Apalagi ketika beban kerja, jam kerja. Saya tanya, jam kerja diatur adalah 40 jam kerja seminggu kan gitu, 8 jam sehari. Saya yakin lebih dari itu. Kalau tambah stres, bohong. Kecepatan kerja, jam kerja, beban kerja, terus apalagi kadang-kadang job desk yang nggak jelas itu faktor-faktor yang lain. Tapi dari 2 itu kita sudah bisa mengindikasikan target kerja, jam kerja yang panjang, cuti yang tidak diambil. Dari kawan-kawan di sini ambil 3 faktor itu. Sekarang siapa yang ngatur stres? Ayo. Oke, kita lanjut. Saya tidak akan bicara tentang WHO lah. Baru 3 bulan cutinya udah habis. Jadi kenapa stres itu menjadi penting gitu ya, sebagai bagian dari resiko sosial? Karena di luar sana, di Amerika, di Eropa itu sudah menunjukkan bahwa kalau pekerja stres, produktivitas rendah, angka kecelakaan kerja tinggi karena konsentrasi. Banyak kasus yang saya temuin. Kenapa terjadi kecelakaan kerja? Situnya ceroboh, situnya nggak konsentrasi. Jelas, korban si pekerja selalu menjadi korban dan selalu yang disalahkan. Tapi kita tidak tahu di balik itu ada stres. Ada resiko psikososial yang kita tidak pernah identifikasi. Tadi dibilang di BPJS tadi bilang, ada identifikasi penyebab-penyebabnya. Faktor ini tidak pernah dan jarang menjadi sorotan kita. Oke, apa sih stres mengakibatkan apa? Saya mau bilang begini. Ini datanya bukan dari saya, dari Departemen Kesehatan. Kalau Departemen Kesehatan RI terpercaya. Ini Orang bisa. Saya nanya di sini di ruangan ini, maaf ini yang online silakan. Oke, saya mau tanya. Ini survei kawan-kawan. Kawan-kawan bernapas, tarik, buang kan ya? Oke. Coba kita hitung dalam 1 menit atau 30 detik kawan-kawan bernapas berapa kali? Oke. Dimulai, saya minta partisipasinya. Oke, bisa? Oke, 3, 2, 1, mulai. Bernapas lama itu? Karena dihitung jadi nggak normal ini. Nggak apa-apa. Kita bisa. Oke, 15 detik.
Oke, berhenti. Oke, saya mau nanya. Mana? Oh, ini sini. Ibu berapa kali? 9. Kalau 1 menit berarti 18 ya? Oke. Bapak? Bapak kapan bang? 15. 15. Yakin 15? Berarti kalau 1 menit 30. 30. Satu kali kan? Tarik buang 1 kali kan? Oke. Pendek berarti Bapak takutnya? Ya. Oke. Ya benar kan? Pendek kan? Oke, Bapak? 30. Oke. Wah, 1 menit atau 1? Oke, saya bisa memastikan orang-orang yang bernapasnya dalam 1 menit di atas 15, 1 menit 15 itu stres. Kita sama-sama Pikirannya stres. banyak bener nggak? Kejebak. Bener nggak? Kejebak ini. Di prank. Coba karena apa? Kita harus mendiagnosa diri kita. Apakah diri kita itu stres atau tidak? Karena orang yang tidak mengakui dirinya stres, dari mana orang itu bisa mengobatinya? Orang stres, cari hiburan, cari menikmati enggak, bohong. Benar nggak? Benar ya? Dikulitin. Benar nggak? Dikulitin Benar aja. nggak? Oh, saya untuk hiburan. Gua bohong terus jadinya di sini. Fokus kerja, enggak. Bahagia jauh. Jadi teman-teman saya yang sering posting, Iya, saya sering juga mau teman-teman liburan, yang ada di sini nih. Bung tadi nafas berapa kali? saya nggak saya itu. Oh. Kan? Kalau berarti kalau sama berstatement orang yang mencari hiburan itu dia jangan menilai, berarti saya bisa maksudnya teman-teman yang sering libur itu berarti dia orang stres. Berarti saya kan nggak pernah liburan, saya nggak stres kan itu berarti. Ini kan dari nafas dulu saya ngomong. Dari nafas dulu. Nah tadi kan udah berbalik ke arah liburan tadi kan. Enggak biasanya. Ini biasanya nih. Jadi kalimatnya jangan dipotong-potong nih. Biasanya nafas itu bisa menjadi salah satu indikator, oke, seseorang itu stres atau tidak. Biasanya kalau yang stres, nyari hiburan itu susah. Dia tuh balik lagi stres habis hiburan gitu. Bukannya tenang, kayak gitu. Biasanya begitu. Apakah orang di hiburan stres? Bisa jadi, kayak gitu. Gitu. Tapi yang saya mau bilang lagi adalah bahwa stres ini bisa menimbulkan yang namanya penyakit di dalam tubuh kita. Apa? Makanya kalau disurvei lah teman-temannya. Yang stres siapa? Oke, tidak ada yang ngaku. Sekarang pertanyaannya, yang mengalami gangguan lambung, GERD, itu salah satu pemicunya. Oke, yang migrain siapa? Gampang. Nah, jadi apa yang Stres juga ya, Mbak? namanya- Mbak, kamu stres? Aku serangannya berwarna. Artinya apa yang saya ingin sampaikan? Ketika kita menganggap sepele persoalan stres ini, ternyata ada namanya penyakit psikosomatik. Penyakit tadi stres itu bisa menyebabkan pertama masalah fisik. Tuh yang gambar itu. Dari mulai apa? Pertama stres itu biasanya kena di lambung. Apalagi ini khusus, makanya main stres kalau orang yang kena apa? Stres. Sering kram. Sering kram. Apalagi apalagi bahkan yang paling parah itu sistem reproduksi kita terganggu. Agak yang normal berarti gue punya anggota stres semua. Ada semua ini. Ada semua. Apakah Ada bisa semua. jantung? Bisa. Jadi itu dari dampak dari stres. Satu lagi Yang punya utang itu. kita concernnya adalah mungkin di sini ada tuh pankreas. Pankreas itu Sperma dikit bisa tuh berarti jadi stres ya. orang diabetes itu karena pankreasnya nggak normal. Tapi kalau dilihat penyebabnya pasti dia awalnya Lu spermanya banyak apa kagak? Tahu. Dulu lama ada tak? nah, itu dari fisik. Sekarang saya itu emosi apa? Biasanya orang stres pasti orang maling ketawanya ya. Orang maling ya, baca Indonesia bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda orang maling. Marah-marah, sensitif, wah gitu ya. Terus sudah tersinggung,
gelisah, apalagi tiba-tiba sedih, depresi, gugup. Emang stres tidak biasa? Tidak. Kalau bibir kering mah nggak termasuk. Apalagi Bisa udah jadi lupa. jomblo. Makanya kering nggak Yang basah. paling sering saya mendengar menemukan kasus orang stres itu mudah curiga. Mudah curiga. Negatif tingginya tinggi. Terus Ya. Oke, kita cek. Nggak apa-apa, diakui, kalau diakui gampang diobati. Kalau nggak mengakui, susah. Benar? betul. Oke, kita lihat di sini. Ini mental health, kesehatan mental. Ada nggak? Kita ini salah satu gejala yang tadi. Pernah nggak secara mental kita mengalami yang namanya? Kita selalu dihadapkan pada ketidakberdayaan. Jangan kasih kerjaan ini, jangan tugas ini, aku nggak mau datang. Kepercayaan dirinya rendah. Bentar ya, saya kemarin memfasilitasi tentang GBT kepemimpinan perempuan. Rata-rata perempuan mengalami kepercayaan diri yang rendah. Setelah diukur, maka tingkat stresnya tinggi. Yang kedua, setelah dia merasa tidak menghadapi tantangan, tidak percaya diri, tidak berdaya, tidak berdaya, selalu sedih, sedih mulu nih, sedih mulu hati gue nih. Terus selalu berpikir negatif. Ada si ini ngasih saran, kalau bisa dikasih, ada si ini ngasih saran, anak ngasih saran, wah negatif pesan pertama. Itu tanda-tanda. Atau pernah nggak kalau ada jangka waktu yang lama, Satu ruangan dibuat stres. apapun. Nanti kalau saya meninggal, saya gimana ya? Jadi stres itu bisa berdampak positif selama bisa dikendalikan. Tapi kalau terus menerus dan bertahun-tahun dan akhirnya tidak bisa dikendalikan, ini dampaknya. Saya tadi bercerita, saya bisa punten ya, sok-sokan gitu ya, kalau mau bisa sok. Ketika seseorang nanya ke saya, terus apakah saya mengalami gangguan kesehatan mental, sejenis stres dan sebagainya, saya akan tanya, kamu sistem kerjanya bagaimana? Jam kerjanya bagaimana? Kayak tadi lah, rata-rata 9-10 jam. Oke. Ditarget nggak? Ya pasti ditarget lah. Oke. Kamu bekerja di pabrik berapa? Di atas 5 tahun, saya bisa pastikan kamu supaya apa? Kamu memiliki indikator-indikator dari ini. Betul. Yes. Kenapa saya bisa memastikan?